untuk mengenang jasa para pahlawan, maka kita mulai. Selesai. Lanjutkan.
Kembali ke tempat. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Mendapat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk keamanan, istirahat cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya adik-adik, kita gerakan dulu ya. Coba tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Yang mau goyang-goyang kakinya ya, biar nggak capek ya, nggak tegang juga. Silakan. Kalau ada yang merasa kurang sehat, bisa ke belakang ya, jadi nggak dipaksakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Raksa, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu pengurus komite sekolah, dan yang saya banggakan para siswa-siswi SMP Negeri 3 Raksa. Pada pagi hari ini seluruh pejabat utama Polresta Tangerang, demikian juga di Polda Banten, Bapak Kapolda Banten, dengan seluruh pejabat utama Polda Banten, demikian juga di seluruh Polres melaksanakan hal yang sama, karena ini merupakan program dari Bapak Kapolda Banten dan juga program dari Bapak Kapolda Tangerang. Ini pagi ini saya bacakan saja secara singkat apa yang menjadi amanat beliau, tentunya dan hal-hal sebagai generasi muda, maka itu menjadi tanggung jawab baik kita sebagai orang tua, tenaga pendidik, dan juga adik-adik yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul di sekolah tercinta dengan semangat dan harapan baru. Hari ini kita hadir bukan sekedar melaksanakan upacara rutin, melainkan juga untuk merenungkan peran kita sebagai generasi penerus bangsa, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan dinamika. Adik-adik adalah calon pemimpin bangsa. Tema dinamika remaja dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi di tengah tantangan global. Tentunya dengan era digital menuntut adik-adik untuk lebih cerdas, bijak, dan adaptif. Siswa-siswi yang saya banggakan, adik-adik adalah pilar masa depan Indonesia, harapan bangsa di tengah arus globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perubahan iklim, persaingan ekonomi hingga ancaman penyebaran ideologi radikal serta maraknya peredaran narkotika. Ada beberapa hal penting, ya, ini penekanan dari Bapak Kapolda Banten. Yang pertama, tingkatkan literasi digital dan pola pikir kritis. Jadi sekarang hanya dengan satu sentuhan handphone, ya, adik-adik semua pegang handphone ya.
Karena sekarang mau tidak mau menuntut hal itu. Karena semua informasi, termasuk juga informasi dari belajar mengajar, semua ada juga diinformasikan di grup ya, di handphone. Satu sentuhan ribuan berita, gambar dan video bisa langsung tersaji. Namun ingat, tidak semua informasi itu benar, akurat, atau bermanfaat. Kita harus mengecek sumber informasi, membandingkan isu berita, dan jangan mudah untuk mempercayai, apalagi menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Ya, jadilah remaja yang cerdas dan kritis. Kemudian yang kedua, mengembangkan soft skill, manfaatkan setiap kegiatan di sekolah seperti OSIS, pramuka, PNR, olahraga, seni maupun kegiatan ekstra kurikuler lainnya untuk melatih skill, ya, melatih skill. Kemudian ketiga, jaga jati diri bangsa. Jangan sampai arus globalisasi membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Waspada terhadap apa adik-adik? Terhadap informasi atau konten yang bisa merusak moral, mengikis nilai-nilai agama, dan menjauhkan kita dari jati diri bangsa Indonesia yang tentunya santun beradab, ya. Budaya di negara barat, ya, mereka terbebas, ya. Jangan sampai budaya kita terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Keempat, ancaman salah pergaulan dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja sering dianggap hal wajar atau sekedar coba-coba, ya. Tapi itu merupakan tindak pidana serius, adik-adik. Contoh yang sering adalah terjadi adalah tawuran. Di sini nggak ada ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang ketiga, rasa. Perkelahian, pengeroyokan, perundungan, bullying. Ada nggak bullying di sini? Ya, jangan ya. Jangan lakukan sendiri. Adik-adik lahir, ya, kita lahir di negara mana? Kita melahir sebagai orang apa, apakah orang Indonesia ataupun orang luar negeri misalnya, atau orang Jawa, orang Sulawesi, kita tidak bisa pilih, ya. Semua sudah Tuhan yang Maha Kuasa menentukan. Jadi sudah ditentukan. Jadi jangan kita melakukan bullying kepada orang lain, ya, kekurangan orang lain, karena kita lebih baik dari orang lain. Itu semua karena anugerah, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan yang terbaik, ya. Jadi jangan ada melakukan perundungan, bullying kepada kekurangan orang lain, ya. Ada sanksi hukum pengeroyokan, ya, tawuran, pasal 170 KUHP, hukuman penjara 5 tahun. Ya. Ingat, pergaulan yang sehat membawa kebaikan. Pergaulan yang salah bisa menjerumuskan pada penyesalan seumur hidup. Kemudian kelima, hati-hati masalah narkoba. Ya. Hati-hati masalah narkoba. Narkoba ancamannya pidana penjara, kemudian bahkan hukuman mati bagi pengedar. Ya. Kemudian balapan liar, adik-adik. Balapan liar. Sebagian remaja menganggap balapan liar itu keren, menantang atau menunjukkan keberanian. Padahal terdapat bahaya besar di sana, ya. Nanti mengganggu orang, kemudian itu mencelakai adik-adik yang balapan. Dan aturannya dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. Kemudian bijak dalam media sosial. Hati-hati dengan namanya hoax apa adik-adik? Berita bohong, ya. Fitnah atau ujaran kebencian. Konten yang memicu kebencian terhadap suku, agama, ras. Nah, ini juga bisa membawa akibat hukum. Ancaman hukumannya
penjara 6 tahun, denda hingga 1 miliar rupiah. Ya. Jadi satu yang kita share ya untuk kita pikirkan matang-matang. Kalau yang kita share adalah hal-hal yang positif itu baik. Tapi pada hal-hal yang negatif, alangkah baiknya tidak usah kita share kembali. Ya. Kemudian yang menjadi penekanan adalah yang poin ke-8, penyampaian pendapat, unjuk rasa dan demonstrasi. Nah ini adalah merupakan hak setiap warga negara. Namun untuk adik-adik sudah ada edaran dari KPAI ya, supaya untuk anak-anak sekolah di bawah 18 tahun tidak mengikuti namanya kegiatan unjuk rasa atau kaitannya dengan polisi. Ya, ini diharapkan supaya adik-adik di SMP 3 Rasa bisa memahami hal ini. Dan ingat, sertifikat yang terakhir untuk ada orang tua yang selalu bekerja keras, bekerja luar biasa buat adik-adik ya, yang papa mamanya ya, ada yang papanya bekerja atau mungkin mamanya bekerja atau dua-duanya bekerja, pasti semua untuk anaknya. Mereka tidurnya kurang, bahkan ada hal-hal yang ingin dibeli tapi ingat aduh mau bayar uang sekolah, aduh keperluan sekolah perlengkapan anaknya, mereka harus mengerem ya. Jadi adik-adik, saya kira orang tua dengan belajar sebaik-baiknya. Bisa ya? Dan hormati tadi ada dari ucapan tadi ya, kita menjadi siswa, menghormati orang tua dan guru. Saya bisa menjadi polisi karena jasa Bapak Ibu guru dulu yang telah mengajar saya. Adik-adik akan mencapai cita-cita adik-adik semua karena jasa dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi semangatlah dalam belajar, sampailah kerja setinggi langit, dan ada hal-hal yang negatif dalam pergaulan hindari ya. Bisa adik-adik? Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat dan ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam pendidikannya. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dari berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya syaitan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Pemimpin Upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Dewan Guru diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara diperkenankan kembali ke tempat semula dari kami istirahatkan. Ada aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Taruh pasang gini. Aduh. Biar bagus ini. Ayo siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip.